Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok Mufin ID ingin mempresentasikan presentasi terakhir di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer terkait Travel App. Saya Kristama dan juga ada Raffi, Bizan, dan juga Azura. Selanjutnya latar belakang fenomena GZ kaum muda cenderung merencanakan perjalanan jauh hari H-7 hingga H-3 untuk pengalaman maksimal. Masalah utamanya ada fragmentasi layanan, proses pemesanan yang rumit, dan technical error yang menyebabkan user churn. Urgensi perlunya UI yang efisien dan sinkronisasi data real time untuk mengembalikan kepercayaan pengguna. Selanjutnya, tujuan dan ruang lingkup, tujuan identifikasi masalah dan kebutuhan pengguna, merancang UI dan sistem alur aplikasi travel, validasi rancang melalui pengujian dan ruang lingkupnya adalah berbasis web menggunakan metode design thinking dan output berupa high fidelity prototype. Selanjutnya, ada analisis internal dan target user, permasalahan sistem, arsitektur informasi, berantakan, desain visual inkonsisten, dan disintegrasi informasi. Target user adalah pria atau wanita 18 sampai 30 tahun, pelajar, mahasiswa atau pekerja, psikografinya menarik teknologi, mementingkan efisien waktu, dan menyukai estetika. Selanjutnya, validasi internal, metode wawancara online dengan 5 responden, mahasiswa dan pegawai swasta, dan temuan utamanya adalah melakukan perbandingan harga antara aplikasi demi promo. Critical pain point-nya kesal karena sering force lockout otomatis dan peta lokasi shuttle yang tidak akurat. Baik, selanjutnya user persona. Kami menggunakan user persona Cipibono yang dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya. Dan mental model, kami mendapatkan 3 mental space, yaitu mencari tiket murah, menyelesaikan pesanan dengan cepat, dan mengakses jadwal dan lokasi akurat. Next. Dan dari mental model tadi, kami mendapatkan 3 strategi, yaitu eksplorasi dan planning, transaksi dan keamanan, dan yang terakhir yaitu logistik. Untuk user flow-nya dapat dilihat sebagai berikut. Kami membagi splash screen menjadi 2, yaitu ke create account dan home, yang dimana home itu dapat diteruskan ke payment. Dan untuk UI design prinsipalnya, kami menggunakan konsep 4 slide utama di beranda untuk mengurangi distraksi. Lalu untuk visual identity-nya, untuk typography kami menggunakan Poppins, Roboto, dan Golos, dan color palette-nya menggunakan warna hijau dan oranye untuk tombol aksinya. Oke, ini adalah HTA pertama, yaitu mencari promo dan diskon. Oke, boleh lanjut. Oke, ini untuk storyboardnya. Lanjut. Nah, di sini implementasinya, di mana user bisa mengambil kode promo dari promo yang sudah dibandingkan oleh dirinya sendiri. Nah, ini adalah HTA membandingkan nilainya, bisa dilihat. Oke, ini untuk storyboard dari HTA tersebut. Oke, ini untuk implementasinya. Jadi di mana user dapat membandingkan fasilitas dan harga dari yang tersedia setiap tujuan dan jam. Oke, ini untuk HTA manajemen data penumpang. Untuk storyboardnya ini. Oke, untuk implementasinya. Jadi di mana user diwajibkan untuk mengisi data diri setelah mengisi data keberangkatan yang sebelumnya. Oke, ini untuk HTA eksekusi transaksi instan. Boleh dilihat. Oke, ini untuk storyboard dari HTA tersebut. Nah, ini untuk implementasinya. Jadi ketika user sudah selesai mengisi data diri, dia akan berlanjut ke rincian harga dan memasukkan kode promosi. Oke, ini untuk HTA menyesuaikan dana. Ini adalah storyboardnya. Oke, untuk implementasinya adalah jadi ketika udah melihat rincian harga dan memasukkan kode promosi, user diarahkan untuk memilih mereka membayar pakai apa. Oke, untuk selanjutnya ada Berikut merupakan HTA untuk navigasi lokasi penjemputan. Next. Berikut merupakan low fidelity atau storyboardnya. Next. Nah, ini implementasinya ketika user dapat menemukan maps outlet terdekat dari tempat user. Next. Nah, ini merupakan HTA untuk pemantauan real time. Next. Ini adalah storyboard atau low fidelity-nya. Next, implementasinya ketika user
dapat memantau posisi armada di Maps pada saat shuttle sudah berada di lokasi shuttle, tapi armada belum tiba. Nah, ini adalah HTA identifikasi armada. Next. Ini merupakan storyboard atau low fidelity-nya. Next. Nah, implementasinya ketika shuttle sudah sampai, user diwajibkan mengkonfirmasi jenis kendaraan, plat nomor, logo, dan pengemudi. Jika sudah benar semua, maka user dapat melakukan perjalanan atau masuk ke shuttle-nya. Next. Nah, ini adalah HTA validasi jadwal dan durasi. Next. Berikut storyboard atau low fidelity-nya. Implementasinya, selama perjalanan, user dapat melihat GPS dari titik keberangkatan hingga tujuan. Next. Oke, untuk tes level severity-nya, jadi dari HTA 1 sampai 5, ini tuh rata-rata semuanya itu hampir berhasil secara penuh 100%. Namun untuk HTA 5, ini kita menunjukkan misklik yang cukup tinggi, yakni 84,8%, dan itu semua sudah teratasi atau direvisi. Dan hasil tadi atau implementasi itu merupakan hasil revisi yang sudah kami lakukan berdasarkan rekomendasi perubahan yang dapat dilihat sebagai berikut. Begitu juga untuk HTA 6 dan juga 10 sampai 10, ini terdapat banyak perubahan, dan juga HTA 6, HTA 9 yang menunjukkan misklik rate dan juga drop off sebesar 12,5% dikarenakan kesalahan dari kami yang ingin mentesting namun tidak diselesaikan. Nah, ini merupakan revisi yang dilakukan pada round 2. Ini secara garis besar, yakni mengubah alur, mengubah komponen, mengubah pemilihan seat, mengubah ukuran daripada notifikasi, dan lain sebagainya. Oke, untuk presentasi mungkin cukup sekian dan bisa dilanjutkan dengan demo. Oke, untuk demo kita saat ini sudah ada di home, dan kita juga bisa melihat dari atas hingga bawah. Mungkin kita bisa langsung coba di push. Nah, di sini kita langsung masuk tujuan, tanggal, dan jumlah penumpangnya. Habis itu kita cari jadwal. Nah, setelah cari jadwal, ini kita bebas, tapi kita pilih yang atas saja. Dan ini kita langsung menentukan pemilihan seat. Pemilihan seat, lalu beli tiket. Nah, setelah beli tiket, kita masukin data dirinya. Ini bisa langsung masukin tempat dulu, baru tanggal lahir, habis itu gender, terus nomor telepon, email, alamat, provinsi, kota kabupaten, kelurahan, kecamatan, RT, dan juga RW, terus kode pos, dan konfirmasi. Nah, ini adalah contoh perubahannya. Jadi pop-up-nya lebih kecil dan lebih efisien. Habis itu kita masukin kode pembayaran karena kita ceritanya sudah dapat kode pembayarannya. Ini kita bisa bayar, lanjut ke pembayaran. Kita ada banyak pilihan. Misalnya di sini kita pilih OVO. Nah, ini lanjutkan. Oke, ini pop-up-nya sudah ada. Mungkin agak terlalu nge-lag ya. Ini selesai, terus kita bisa melihat lokasi shuttle ada di mana dan sebagainya. Terus kita bisa konfirmasi perjalanan. Nah, misalnya kita mau naik, kita harus konfirmasi dulu apakah jenis kendaraannya sama, plat nomornya sama, logo kendaraannya sama, dan pengemudinya siapa, seperti itu. Kita konfirmasi. Nah, ini adalah awal mula perjalanan kita. Misalnya kita harus berangkat pukul berapa dan sampainya pukul berapa. Estimasi keberangkatan dan estimasi sampai itu bergantung sama ini waktunya. Oke, setelah selesai kita bisa memberikan rating entah 3 atau 4. Nah, misal 4 beri rating. Nah, ini merupakan tabel reservasi contoh atau tampilannya ketika kita sudah pernah selesai menggunakan. Seperti itu. Terus kita juga bisa melihat bahwa di sini ada table about, mana ini menceritakan terkait web kita ini seperti apa dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, nah ini juga ada contoh rating yang diberikan oleh klien kita.
Lalu di sini ada outlet. Ini bisa kita geser ke bawah. Misalnya pada larang kita bisa lihat. Terus outlet Cilenyi. Nah, untuk reservasi tampilannya ketika reservasi kosong seperti ini. Dan ketika kita book now, dia akan kembali ke home. Habis itu untuk bantuan kita masih not found dikarenakan tidak termasuk ke dalam HTA kami. Lalu, nah ini merupakan tabel untuk mengambil diskon atau promo. Jadi kalau misalnya kita klaim akan ada kode promosi, salin kode seperti itu. Lalu di sini juga ada pemilihan internasionalisasi, cuma kita masih belum mengimplementasikannya dikarenakan tidak termasuk dalam HTA kami, namun kami memberikan opsi untuk ditampilkan seperti itu. Begitu juga ada login dan juga sign up. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dan juga teman-teman kami. Kurang lebih mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.